Selamat tahun baru. Di tahun yang baru, di hari yang pertama tahun 2025, kita percaya semua karena kasih kebaikan Tuhan kita bisa menginjak di hari ini. Amin. Dan kita percaya bahwa di tahun yang baru, namun Tuhan kita tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan yang mengasihi kita, yang menuntun kita, yang akan membawa kita melewati sepanjang tahun ke depan bersama dengan Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan buka ibadah kita dalam doa. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, di pagi hari ini Tuhan, di hari yang pertama di tahun 2025, di tahun yang baru yang Kau percayakan bagi kami mengungkapkan rasa syukur kami Tuhan yang terdalam untuk segala yang sudah kami terima Tuhan. Di berkat-berkat, bahkan hal-hal yang Kau kerjakan bagi kami di tahun yang lalu, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, pekerjaan kami. Sungguh kami bersyukur kami punya Allah yang setia. Tidak ada Tuhan seperti Engkau yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami mau satukan hati kami, membawa syukur kami, pengagungan kami kepadamu Tuhan. Allah yang bertahta, Allah yang berkuasa, Allah yang menyediakan segala sesuatu yang terbaik untuk masa depan kami. Damai sejahtera Tuhan, rancangan yang indah Kau siapkan bagi kami. Dan kami mau persiapkan diri kami, hati kami untuk berserah seluruhnya Tuhan hanya kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengubahkan kami, memulihkan kami, menjadikan kami pribadi yang baru. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Engkau bekerja di tengah-tengah kami selama kami beribadah. Saat kami memuji menyembah Engkau Tuhan, Engkau menyatakan kehadiran-Mu, menjumpai kami masing-masing secara pribadi. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan Tuhan di pagi hari ini. Dan kami berjanji segala kemuliaan pujian hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami buka, kami mau tabiskan ibadah kami di pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menyembah Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan.
Semua karena kasih-Mu, bukan kuat dan gagahnya kami, bukan hebat dan kekuatan kami Tuhan. Semua karena Engkau Yesus. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima
Yang percaya pada kesetiaan Tuhan bisa lambaikan tanganmu. Amin. Bersama dengan Tuhan, denganmu Tuhan, kami akan terus melangkah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku
been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Sing of the goodness of God. I love your voice, I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. Sambil merenungkan kebaikan Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku, Kau sangat baik. Nafas kami memuliakan-Mu Tuhan. Sebab itu kami kan bernyanyi akan kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan, sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan.
Pagi hari ini ya Tuhan, kami umat-Mu bersyukur untuk kebaikan-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami ada di tahun yang baru, di hari yang pertama di tahun 2025. Kami percaya ini semua karena kasih setia-Mu yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Bahkan hari ini kami sama-sama di tempat ini, di bait-Mu kami sama-sama bersyukur kepada-Mu, memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Ini juga karena kebaikan-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Tidak ada tempat yang terbaik ya Tuhan selain kami ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Menikmati segala yang baik di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu bagi kami. Kami percaya kami dibaharui di dalam hadirat-Mu. Kekuatan kami dibaharui dalam nama Tuhan Yesus. Dan saatnya bagi kami untuk duduk diam, untuk terima firman-Mu yang adalah kebenaran, yang berkuasa untuk memerdekakan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tolong urapi hamba-Mu, tolong urapi kami semua, biar firman Tuhan mendapatkan tempat yang terbaik di hati kami. Tertanam, bertumbuh, berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke, silakan duduk kembali umat Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Oke, selamat tahun baru buat kita semua. Kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kita ada di hari yang pertama di tahun 2025. Bapak Ibu Saudara, 2 hari yang lalu saya komunikasi dengan Mom Leni, Bu Gembala, dan saya tanya, Mom, tahun ini apa yang disampaikan kepada jemaat, apa yang Tuhan taruh di hati Bu Gembala untuk kami semua. Dan dia bicara tentang harapan dan tantangan. Jadi saya akan bagikan hari ini adalah khotbah yang Tuhan taruh di hati Bu Gembala, dan saya akan sampaikan kepada kita semua hari ini. Harapan dan tantangan di tahun 2025. Saudara, memasuki tahun 2025, kita semua harus tetap punya harapan dalam hidup ini. Amin. Harus tetap memiliki pengharapan. Karena salah satu hal yang musuh berusaha curi dari kehidupan orang percaya adalah harapan-harapannya. Karena dia tahu kalau orang hidup tanpa pengharapan, maka orang akan hidup tanpa tujuan. Orang yang tidak hidup tanpa tujuan, orang yang hidup tanpa tujuan itu akan fatal akibatnya bagi hidupnya. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya harus tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan berjanji bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Tuhan tidak akan kecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi kalau kita menaruh harapan kepada Tuhan, Alkitab bilang kita diberkati. Kemudian hidup kita digambarkan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Kemudian dikatakan dia tidak akan berhenti menghasilkan buah. Jadi kalau kita terus berharap kepada Tuhan, itu membuat kita akan terhubung dengan Tuhan. Sama seperti pohon yang akarnya terhubung dengan air yang adalah sumber kehidupan. Demikianlah kita yang berharap kepada Tuhan akan terhubung dengan Tuhan. Sehingga begini, kita akan terus hidup. Kerohanian kita akan terus bertumbuh. Dan bukan cuma bertumbuh, tapi kemudian begini, di masa-masa sukar, masa-masa sulit, kita tidak akan khawatir. Dan kita akan berbuah di segala musim kehidupan. Apapun yang Tuhan izinkan untuk kita jalani. Amin, saudara. Jadi penting bagi kita untuk memiliki pengharapan. Kita punya pengharapan bukan berarti kemudian begini. Kehidupan kita di tahun ini tidak akan ada tantangan. Tantangan akan selalu ada. Setuju Bapak Ibu Saudara? Akan selalu ada. Kita punya pikiran positif, harus punya pikiran positif itu baik. Tapi kita bukan berpikir positif buta. Bukan Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kalau kita punya pengharapan kemudian keadaan akan baik-baik saja. Bukan begitu. Tantangan-tantangan akan selalu ada. Tapi kita percaya kalau kita ada di dalam Tuhan,
pengharapan kita tidak akan pernah hilang. Amin. Saudara, hari ini ada 3 hal yang akan saya bagikan. Bagaimana tetap berpengharapan ketika berhadapan dengan tantangan-tantangan dalam kehidupan. Yang pertama, saudara, sadar akan identitas kita. Sama-sama katakan, sadar akan identitas. Kita harus sadar akan identitas kita, siapa kita di dalam Tuhan. Ini penting. Coba kita lihat 1 Samuel 17 ayat 26. 1 Samuel 17 ayat 26. Jadi pembacaan ini menceritakan tentang latar belakangnya Goliat menantang bangsa Israel. Dia tanya, siapa orang Israel, pasukan Israel yang berani untuk berhadapan dengan dia. 1 lawan 1. Dan Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang berani untuk hadapi Goliat. Selama 40 hari dia intimidasi orang Israel. Orang Israel kemudian begini, mereka ketakutan, dan bukan cuma ketakutan, Alkitab bilang mereka mulai bersembunyi di gua-gua. Kemudian datang Daud. Di 1 Samuel 17 ayat 26 Daud bilang begini, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Daud bilang bahwa orang Israel itu adalah barisan dari Allah yang hidup. Pasukan, tentara dari Allah yang hidup. Daud tahu identitas orang-orang Israel. Dia tahu siapa mereka. Yang jadi masalah begini, kebanyakan orang Israel, pasukan-pasukan yang ada pada waktu itu, mereka tidak menyadari identitas mereka, siapa mereka di dalam Tuhan. Dan akibatnya ketika Goliat mulai intimidasi, mereka ketakutan dan pada akhirnya sembunyi di gua-gua. Mereka nggak berani untuk berhadapan dengan Goliat. Kenapa? Karena tidak sadar akan identitas. Ini penting buat kita Bapak Ibu Saudara. Goliat akan selalu ada dalam kehidupan kita. Tantangan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak sadar siapa kita di dalam Tuhan, pada akhirnya begini, kita akan ketakutan, kita akan sembunyi, kita tidak berani menghadapi tantangan. Saya pernah katakan waktu lalu, salah satu kunci kita akan gagal dalam kehidupan ketika kita lari dari tantangan-tantangan yang datang dalam kehidupan kita. Goliat ada untuk dikalahkan. Sama-sama katakan, Goliat dikalahkan, ada untuk dikalahkan. Jadi tantangan apapun yang datang dalam hidup kita, Tuhan izinkan untuk kita kalahkan. Orang Israel tidak menyadari identitas mereka di dalam Tuhan. Dan mereka kemudian dikuasai oleh yang namanya ketakutan. Mereka tidak berani menghadapi Goliat. Dan ini pelajaran berharga buat kita. Sadar siapa kita dalam Tuhan. Identitas kita dalam Tuhan bukan berdasarkan kegagalan kita di masa lalu, bukan berdasarkan apa yang orang bilang tentang kita, bukan berdasarkan hal-hal yang buruk yang pernah kita alami, tapi identitas kita di dalam Tuhan berdasarkan apa yang sudah Kristus kerjakan buat kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Sadari itu Bapak Ibu Saudara, siapa kita dalam Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita semua sudah ada dalam Kristus. Yang lama itu sudah berlalu. Kehidupan yang berdosa, kehidupan yang terkutuk, kehidupan yang tidak berkemenangan, kehidupan yang tanpa hasil, kehidupan yang gagal, kehidupan yang tidak berbuah, yang tidak bermanfaat. Itu sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Siapa kita dalam Kristus? Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Alkitab bilang begini, kalau anaknya sendiri dia tidak sayangkan, dia berikan buat kita, bagaimana mungkin Tuhan tidak akan mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Kalau Kristus Bapa berikan buat kita, apalagi cuma kebutuhan hidup kita. Apalagi cuma untuk mendapatkan solusi, jalan keluar dari setiap tantangan-tantangan hidup yang kita alami dalam kehidupan. Jadi dalam Kristus kita ciptaan yang baru. Ibu Gembala bilang tadi malam, kita bukan direnovasi, tapi kita dijadikan betul-betul baru. Amin. Kita bukan lagi orang berdosa, tapi kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Kita bukan orang-orang yang tidak dikasihi, tapi kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bukan orang-orang yang tertolak,
tapi kita diterima oleh Tuhan. Dunia boleh tolak kita, orang boleh tolak kita, tapi Tuhan menerima kita. Dan ini yang terpenting dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kita diterima oleh Tuhan, kita dikasihi oleh Tuhan, kita dipandang berharga oleh Tuhan. Jadi sadar identitas kita, siapa kita di dalam Tuhan. Karena salah satu senjata yang musuh mau pakai adalah membuat kita tidak sadar siapa kita dalam Tuhan. Ingat, dosa pertama kali terjadi karena apa? Karena tidak sadar identitas. Ketika ular datang kepada Hawa, dibilang begini, kalau engkau makan buah ini, engkau akan jadi sama seperti Allah. Padahal Alkitab mengatakan Tuhan ciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Tidak sadar identitas membuat kemudian begini. Hawa tergoda dan dia jatuh di dalam dosa. Sadar siapa kita dalam Tuhan. Godaan apapun yang datang dalam hidup kita, kalau kita tahu siapa kita dalam Tuhan, saya percaya kita akan selalu berkemenangan. Amin. Yang kedua, saudara, yang kedua, menghormati hadirat Tuhan. Jadi pesan Tuhan buat kita tahun ini, mari kita lebih lagi untuk menghormati hadirat Tuhan. Kalau di perjanjian lama, hadirat Tuhan itu dilambangkan dengan hadirnya tabut Allah di bait Allah. Tapi sekarang kita lah bait Allah itu, Alkitab katakan. Berarti begini, kehadiran Tuhan sudah ada dalam kita. Hormati kehadiran Tuhan. 2 Samuel 16 ayat 11 sampai 13. 2 Samuel 6 ayat 11 sampai 13. 2 Samuel 6 ayat 11 sampai 13. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. Orang Gad itu. Obed-Edom orang Gad, bukan orang Israel, itu orang Filistin. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Saudara, pembacaan ini dikatakan 3 bulan lamanya tabut Tuhan tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom. Sebelumnya tabut Allah ini ada di mana? Di rumahnya Abinadab selama 20 tahun. Itu bukan jangka waktu yang pendek, Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak terjadi apa-apa di situ. Abinadab tidak mengalami apa-apa. Jangan-jangan mungkin karena dia tidak menghormati kehadiran Tuhan di situ. Makanya kita mengatakan ketika kemudian dipindahkan, Daud pakai caranya sendiri. Diangkat dengan gerobak. Dan ketika kemudian lembu itu tergelincir, kita mengatakan waktu tabut Allah seperti akan roboh, Usa datang kemudian menjamah tabut Allah itu dan dia mati di situ. Kemudian Daud suruh untuk tabut Allah taruh di rumah Obed-Edom. Saudara mau, saudara, kalau ada barang seperti ini, kalau disentuh mati kemudian bilang nanti titip di rumahmu, saudara mau? Saya percaya kita akan pikir-pikir, wah bahaya ini. Tapi Obed-Edom bersedia. Ditaruh di rumahnya dan rumah itu diberkati. Kenapa? Saya percaya karena begini. Obed-Edom tahu menghormati kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Yang ada di rumahnya. Demikian juga kita. Hormati kehadiran Tuhan yang sudah bersama-sama dengan kita. Alkitab mengatakan Roh Kudus sudah ada dalam kita. Kita adalah bait Allah itu sendiri. Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita. Alkitab mengatakan demikian. Hormati kehadiran Tuhan. Jangan sembarangan. Kalau kita ada sama-sama dengan orang-orang pejabat-pejabat atau mungkin pemimpin-pemimpin rohani kita, saya percaya kita tidak akan sembarangan untuk bicara, tidak akan sembarangan untuk bertingkah laku, kita tidak akan sembarangan. Ingat, yang sama-sama dengan kita adalah penguasa alam semesta. Tuhan yang sama-sama dengan kita. Sadari kehadirannya dan hormati kehadirannya. Dengan kita terus menyembah Dia, mengagungkan Dia dalam kehidupan kita. Waktu bangun pagi, sadari kehadiran Tuhan. Amin. Bersekutu dengan Tuhan, sembah Dia. Berikan waktu yang terbaik kita buat Tuhan.
Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, 1 Tawarik 26 ayat 4 bilang begini. 1 Tawarik 26 ayat 4. Dari keturunan Obed Edom ialah Semaya putra sulungnya, Yosabat putra kedua, Yoah putra ketiga, Sakar putra keempat, Natanael putra kelima, Amiel putra keenam, Isakar putra ketujuh, dan Peuletai putra kedelapan. Allah memberkati Obed Edom dengan mengaruniakan kepadanya banyak putra. Keturunan Semaya menjadi orang-orang terkemuka. Mereka memegang jabatan yang tinggi dalam kaum mereka. Nama-nama mereka ialah Otni, Refael, Obed, dan Elsabat. Saudara-saudara mereka ialah Elihu dan Semakya. Keduanya pahlawan yang perkasa. Semua itu putra-putra dari cucu-cucu Obed Edom. Seluruhnya berjumlah 62 orang. Mereka menjadi orang-orang terkemuka yang ahli dalam melaksanakan tugas masing-masing. Dalam 1 Tawarik 26 ayat 15. Bagi Obed Edom ialah pintu selatan, dan bagi anak-anaknya ialah gudang perlengkapan. Jadi gini, keturunan Obed Edom itu diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena orang tuanya tahu menghormati Tuhan. Kita sebagai orang-orang tua, kadang-kadang kita mungkin khawatir dengan masa depan anak kita. Nanti mereka bagaimana? Menghadapi tahun ini nanti mereka bagaimana? Tahun-tahun ke depan nanti mereka bagaimana? Hari ini jadi pelajaran buat kita Bapak Ibu Saudara. Hormati hadirat Tuhan. Karena ketika kita menghormati Tuhan, jaminannya bukan cuma buat kita, tapi juga buat keturunan kita. Setuju, katakan amin. Hormati Tuhan Bapak Ibu Saudara. Daud menghormati Tuhan, kalau kita baca tadi, untuk pindahkan tabut Allah dari rumah Obed Edom ke Yerusalem. Alkitab mengatakan setiap 6 langkah dia persembahkan korban. Bayangkan jaraknya berapa jauh, saya tidak tahu, saya tidak pelajari berapa jauh jaraknya. Tapi kita bisa lihat ada berapa banyak korban yang sudah Daud berikan karena dia menghormati tabut Allah ini. Dia menghormati kehadiran Tuhan. Tapi kabar baik buat kita, kita tidak perlu potong-potong lembu untuk menghormati hadirat Tuhan. Karena korban Kristus yang sempurna di kayu salib itu cukup buat kita untuk kita mendekat kepada Tuhan, untuk menyembah Dia. Amin. Alkitab mengatakan oleh darah anak domba Allah, dengan penuh keberanian kita bisa masuk tempat kudusnya Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Kita sembah Dia, kita terima rahmat, kita menerima kasih karunia, kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Hormati kehadiran Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga Saudara, yang ketiga ini yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, hidup oleh Roh. Galatia pasal 5 ayat 16-17 itu bicara tentang perbuatan daging. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita lihat, kalau kita hidup kita masih dalam kedagingan, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Coba kita cek masing-masing kita, mulai lihat di antara yang saya baca tadi, mana yang masih mendominasi kehidupan kita. Itu perlu kita tanggalkan, itu harus kita salibkan. Amin. Karena kalau kita hidup dalam kedagingan, dikatakan kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ketika bicara tentang kerajaan Allah, jangan selalu berpikir ini tentang surga. Ini bukan bicara tentang surga, tapi ini bicara tentang apa? Bahwa orang yang hidup dalam daging tidak akan hidup di bawah pemerintahan Tuhan. Karena bicara tentang kerajaan Allah, ini bicara tentang pemerintahan Allah. Kalau kita hidup dalam kedagingan, kita tidak hidup di bawah pemerintahan Tuhan. Nah, kalau kita hidup di luar pemerintahan Tuhan, maka sulit buat kita untuk mendapatkan jaminan dalam kehidupan di dunia ini. Kita harus terus mau diperintah oleh Tuhan. Amin. Setiap kali kita ada pilihan Bapak Ibu Saudara. Apapun yang datang dalam hidup kita, pilihan ada di kita. Mau pilih yang mana?
Meresponi dengan daging atau meresponi dengan roh? Karena Tuhan perintahkan kita untuk hidup dalam roh, berarti sukacita, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, apalagi kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tuhan suruh kita untuk hidup dalam roh. Kenapa? Karena memang potensi kemampuan untuk hidup dalam roh sudah ada dalam diri kita. Amin. Semuanya itu sudah tinggal di dalam kita. Bagian kita mengambil keputusan mau lakukan atau tidak. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sadar identitas kita dalam Tuhan. Kita menyembah Tuhan, karib dengan Tuhan, dan kita mau hidup dalam roh, tidak hidup dalam daging. Pilihan di tangan kita, Saudara. Mau hidup dalam roh atau mau hidup di dalam daging. Kalau kita hidup dalam roh berarti begini, kita hidup di bawah pemerintahan Tuhan. Di dalam pemerintahan Tuhan, dalam kerajaan Allah, semua yang kita butuhkan, Sang Raja menjaminnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena dia Raja yang baik, Bapak Ibu Saudara. Dia Raja yang penuh kasih, bahkan dia adalah kasih itu sendiri. Jadi di bawah pemerintahannya, dia jamin hidup kita. Kita tidak akan hilang pengharapan di masa-masa sukar yang mungkin akan kita alami di tahun 2025 ini. Kita ada jaminan dari Raja kita. Nah, bagaimana kita hidup dalam roh, Bapak Ibu Saudara? Coba kita lihat Roma pasal 8 ayat 5. Dikatakan begini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi saudara mau tahu kita hidup menurut roh atau daging? Coba kita cek kembali apa yang sering kita pikirkan dalam keseharian kita. Pikiran-pikiran kita yang selalu kita pikirkan, kita renungkan, itu lagi menunjukkan kita hidup menurut daging atau roh. Karena apa yang kita pikirkan akan menguasai perasaan kita pada akhirnya. Apa yang kita renungkan, kita ulang-ulang, itu akan menguasai perasaan kita. Nah, itu kemudian begini, akan kita ucapkan dan pada akhirnya akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Makanya Alkitab mengatakan kita harus menjaga pikiran kita. Untuk tidak serupa dengan dunia, kita harus dibaharui dalam cara berpikir kita. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah dalam cara berpikir kita. Terus sebabnya Alkitab mengatakan kita untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena dengan kita pikirkan firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, maka saya percaya begini, perasaan-perasaan kita akan dikuasai oleh firman Tuhan. Jiwa kita akan dikuasai oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, kehendak-kehendak kita, apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Ini bukan cuma untuk Bapak Ibu Saudara, ini juga untuk saya. Ketika kita berhadapan dengan satu situasi, dengan satu keadaan, bagaimana cara kita merespon? Itu berhubungan dengan kita memikirkan hal tersebut. Waktu kita pikirkan hal tersebut dari sudut pandang Tuhan, kita melihat dari sudut pandang Tuhan, maka saya percaya begini, apapun yang datang dalam hidup kita, respon kita akan selalu sesuai dengan keinginan roh. Amin. Tapi kalau kemudian datang sesuatu yang kita pikirkan adalah kesalahan orang itu, yang kita pikirkan adalah hal-hal yang buruk yang orang itu lakukan, maka sulit buat kita untuk hidup dalam roh. Mari kita tahun ini semakin giat kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukan cuma baca, tapi harus apa? Merenungkan. Bagaimana apa? Merenungkan itu bagaimana sih sebenarnya? Merenungkan itu saudara meditasi. Apa itu meditasi sebenarnya? Bukan kayak orang agama timur yang mengosongkan pikiran, kemudian tunggu pewahyuan dari mana. Bukan begitu. Kita meditasi firman Tuhan dengan kita meditasi dengan gini, kita memikirkan firman Tuhan berulang-ulang. Apa yang kita baca, kita ulang-ulang, kita pikirkan, tiba-tiba ada pewahyuan akan muncul. Ada pengertian akan muncul. Pikirkan berulang-ulang, ingat. Makanya perlu kita untuk hafal firman. Amin. Ada satu gereja besar saya dengar Ibu Gembala bilang di Jakarta. Gereja besar, terkenal sekali Bapak Ibu. Sekarang mereka kemudian buat sebuah, bukan program lah, kayak wajib bahwa tiap minggu ada ayat hafalan.
Karena memang kita menghafal firman itu penting. Bagaimana kita merenungkan kalau kita nggak hafal? Betul Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita pikir kalau kita nggak hafal? Memang ada saat-saat tertentu Roh Kudus akan ingatkan kita, tapi kita harus juga punya niat. Untuk apa? Untuk menghafal firman, merenungkan firman Tuhan. Pikirkan berulang-ulang Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pikirkan masalah berulang-ulang, itu namanya khawatir. Betul Saudara? Kalau kita pikirkan masalah berulang-ulang, maka kita akan khawatir Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita pikirkan firman Tuhan berulang-ulang, itulah merenungkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaan ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kita berbahagia. Kita mengatakan kita sama seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Mari kita lebih lagi untuk menyukai firman Tuhan, mencintai firman Tuhan. Tahun ini kita lebih lagi untuk suka baca dan merenungkan firman Tuhan. Waktu kita suka merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan menguasai pikiran kita, perasaan kita. Pada akhirnya itu akan berbuah dalam tingkah laku kita. Haleluya. Satu hari cuma 2 pasal Bapak Ibu. Bilang samping kiri kanan ke belakang, bilang cuma 2 pasal, enggak berat. Cuma 2 pasal, kan kita punya grup baca Alkitab tiap hari 2 pasal. Cuma 2 pasal. Kalau kita bisa baca-baca apa segala macam yang ada di TikTok, kita bisa lihat dengan waktu yang berjam-jam, kita bisa lihat Facebook atau mungkin IG dengan waktu yang lama. Masa baca Alkitab tidak bisa? Cuma 2 pasal paling 10-15 menit itu selesai. Nah itu kemudian saudara renungkan terus menerus. Pikirkan berulang-ulang kali. Haleluya. Hidup dalam roh, dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Berdoa Bapak Ibu Saudara, berdoa itu penting. Hal mendasar tapi penting. Berdoa tidak harus berjam-jam. Saya suka satu statement dari seorang penginjil terkenal di awal tahun 1900-an, namanya Smith Wigglesworth. Dia bilang begini, saya tidak pernah berdoa lebih dari 1 jam. Tapi saya tidak pernah melewatkan 1 jam pun tanpa berdoa. Wow. Itu luar biasa ya saudara. Berarti kita bukan berarti doa itu harus masuk kamar. Terhubung dengan Tuhan artinya kita sadar akan Tuhan yang sama-sama dengan kita. Waktu ada masalah, apa yang kita lakukan pertama? Langsung pikir bagaimana solusinya atau Tuhan tolong. Ini hal sederhana Bapak Ibu Saudara. Karena itu akan menolong kita untuk hidup dalam roh. Waktu kita selalu terkonek dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tidak perpanjang khotbah hari ini. Jadi ada 3 hal saudara untuk kita masuk tahun 2025 ini untuk tetap memiliki pengharapan di tengah-tengah tantangan. Pertama, pegang baik-baik identitas kita, siapa kita dalam Tuhan. Yang kedua, hormati hadirat Tuhan. Ketika kita menghormati hadirat Tuhan, berkatnya bukan cuma buat kita, tapi berkat rohaninya turun sampai ke anak-anak cucu kita. Dan yang ketiga, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari boleh bangkit berdiri saudara, saya undang pemain musik. Karya kasih-Mu yang sempurna menebas seluruh hidupku. Terima kasih.
Tuhan. Di hari yang pertama di tahun ini, mari kita mulai sembah Tuhan. Hampiri Tuhan sebagai anak-anaknya. Kita adalah anak-anaknya. Kita dilayakkan untuk datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya, untuk menyembah Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, Allah yang mulia, Bapa yang baik, Allah yang setia. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami beri hormat, beri pujian bagi-Mu, Allah yang setia, Tuhan yang sangat baik. Jiwaku memuji-Mu Tuhan, hatiku menyembah-Mu, tubuhku merindukan-Mu Tuhan. Bersyukur kepada-Mu, mengagungkan-Mu, Allah yang hebat, Tuhan yang perkasa. Haleluya. Terpujilah Allah gunung batuku, kota bentengku, menara perlindungan bagi kami yang percaya pada-Mu. Haleluya. Kami bermasmur puji nama-Mu. Tinggikan Engkau Yesus Tuhan, tinggikan Engkau Raja
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sebutlah hamba Tuhan yang kau ini berjemaat terus menyembah Tuhan Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Segala pujian, segala hormat, sembah kami hanya bagi Engkau saja Tuhan, yang sudah berfirman bagi kami, yang sudah memberkati kami, yang sudah membaharui kami, yang sudah menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Waktunya bagi kami Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami berdoa Tuhan berkati roti dan anggur, berkati kuduskan, sehingga waktu kami makan roti minum anggur, kami benar-benar mengalami persekutuan dengan Engkau Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang akan ambil bagian. Tuhan berkati kuduskan kami, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan yang mengurapi mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mau Tuhan silakan duduk, nanti akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan. telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu.
Mari angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan anggur dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk tubuh dan darahmu, tubuhmu yang terpecah-pecah, darahmu yang kucurahkan untuk pengampunan dosa kami. Di tubuhmu ada bilur-bilurmu ya Tuhan Yesus, yang kami percaya berkuasa menyembuhkan kami. Di tahun 2025 ini Tuhan, ajar kami untuk semakin menyadari siapa kami di dalam Engkau Tuhan. Biar kami semakin menghormati Engkau dalam hari-hari kehidupan kami. Bukan cuma ketika beribadah, tapi dalam keseharian kami belajar untuk selalu menghormati Engkau Tuhan. Biar kami belajar untuk hidup dalam roh, dituntun oleh firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kesukaan kami dalam merenungkan firman, memperkatakan firman, dan melakukan firman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Sehingga kami berbahagia di dalam Engkau Tuhan. Kami kuat di dalam Engkau. Kami bertumbuh dan kami berbuah lebat. Kemuliaan nama-Mu. Terima kasih darah-Mu yang sudah mematahkan setiap kutuk dosa. Mengubahkan kami. Dulunya orang-orang terkutuk, tapi sekarang kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dulu kami jauh, tapi oleh darah-Mu kami bisa menghampiri tahta kasih karunia Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa terhubung dengan Tuhan, bukan karena kebaikan kami, tapi karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Biar kami senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Engkau Tuhan, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Mu. Biar kesukaan kami adalah memuliakan Engkau Tuhan dengan perkataan-perkataan kami, dengan perbuatan-perbuatan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami taruh hidup kami sepanjang tahun ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan semakin lama semakin kuat secara rohani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke, silakan duduk sama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Luar biasa penyertaan Tuhan atas hidup kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, selama tahun 2024. Memasuki hari-hari di tahun 2025, tantangan itu akan ada. Namun satu hal yang luar biasa, pengharapan itu akan selalu ada. Karena Dia yang berjanji, Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia memegang tangan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati. Terima kasih buat hambanya, Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan untuk kita masuk di tahun 2025. Bapak Ibu Saudara sekalian, atas nama Gembala, Bapak Pendeta David Parengkuan dan Ibu, serta seluruh pengerja Gereja Betani Makassar, kami mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2025, dan doa kami Jemaat Betani Makassar semakin giat
bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan dan semakin giat mengabarkan Injil keselamatan kepada orang-orang yang memerlukannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Saatnya kita akan membawa persembahan kita di hari yang pertama di tahun 2025 ini. Mari siapkan hati kita, siapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih. Sungguh anugerah yang luar biasa. Kami boleh melewati tahun 2024. Kalau kami boleh melihat Tuhan luar biasa apa yang Kau kerjakan atas setiap kami. Kami mau bilang Tuhan, kami tidak dapat balas. Namun satu hal, kami minta Roh Kudus mampukan kami untuk taat dan melakukan apa yang Engkau ingini dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami semua. Kami percaya urapan yang baru, kekuatan yang baru Tuhan limpahkan bagi hamba-Mu. Keluarganya Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Dan kami bawa kehidupan hamba-Mu ini, Bapak Gembala kami ke dalam tangan Tuhan. Pakai hidupnya terus Tuhan, bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami mau membawa persembahan kami. Tuhan, kami mau katakan, semua apa yang kami miliki, itu datangnya daripada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu, kami mau belajar memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami. Kami mau mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan, perpuluhan kami. Yang kami percaya Tuhan, biar lewat apa yang kami berikan itu boleh dipakai untuk pelebaran pekerjaan-Mu Tuhan. Boleh dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh memberikan persembahannya dan boleh mengantar perpuluhannya ke depan. Karena kasih-Mu
Sepakat siang hari ini kami umat-Mu, kami gerejamu bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Sehingga kami ada sampai saat ini. Ini semua karena kebaikan-Mu bagi kami. Dan kami percaya sepanjang tahun berjalan, kebajikan, kemurahan-Mu akan selalu mengikuti kami seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba berdoa untuk setiap pribadi yang hadir siang hari ini, untuk setiap pribadi yang mungkin tidak sempat hadir jemaat-Mu di gereja ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkati kehidupan kami masing-masing dalam semua pergumulan hidup yang kami alami. Kami percaya kami tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Ada Tuhan yang akan selalu menolong kami. Ada Tuhan yang selalu tersedia bagi kami. Engkau selalu cukup bagi kami. Karena itu kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa memberkati rumah-rumah tangga yang ada, suami istri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Biar kasih Kristus terus mempersatukan setiap suami istri yang ada di gereja ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa memberkati anak-anak kami. Kami percaya mereka adalah keturunan ilahi, angkatan orang benar yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam masa pertumbuhan mereka, dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, kami percaya mereka disertai oleh Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Semua rencana-rencana kami umat-Mu untuk tahun berjalan, kami taruh ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar jadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus untuk kerabat kami, keluarga dekat kami yang mungkin belum mengenal Tuhan, yang masih jauh dari Tuhan. Di awal tahun ini kami berdoa untuk keselamatan jiwa mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lawat mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan jamah mereka dalam nama Yesus. Biar mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berjanji satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Biar terjadi kakak beradik kami, orang tua kami, sepupu-sepupu kami, biar dilawat oleh Tuhan. Biar mereka bisa mengenal Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Semua yang kami lakukan, semua yang kami kerjakan hari ini, biar semuanya kami persembahkan untuk Engkau Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang berbau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sepakat berdoa untuk pemimpin rohani kami, Ibu Gembala, Pendeta Dr. Leni Matoke. Tuhan memberkati pribadinya, suami, anak-anak, cucu-cucu, biar diberkati oleh Tuhan. Di pelayanan di Manado Tuhan pakai lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang berpisah dari tempat ini, kami percaya penyertaan-Mu selalu sempurna buat kami. Di akhir ibadah ini kami minta Tuhan sendiri yang meteraikan berkat-Mu atas setiap kami. Mari umat Tuhan, tadahkan tangan-Mu, buka hati-Mu, angkat wajah-Mu, pandang Bapa di surga, dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, berikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Oke, selamat tahun baru. Tuhan berkati kita semua. Shalom.